Ibu yang terkasih, kalau saya tadi mengikuti puji-pujian, wow, membahana sekali. Anda bersorak, bergembira, bertepuk tangan, semua utang lupa. Semua beban hilang. Semua dipulihkan. Ya? Kok tidak ada iya ya? Kesulitannya adalah, mari kita lihat tema pada malam hari ini. Kemerdekaan anak-anak Allah. Kalau orang merdeka itu artinya apa? Merdeka dari penjajahan untuk hidup dalam kebebasan. Jadi ada dua yang harus dibereskan. Saya merdeka dari perbudakan, dari penjajahan, dan saya bebas sebagai seorang anak-anak Tuhan. Jadi kita nanti akan perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menulis dalam suratnya kepada umat di Galatia. Judulnya kalau dilihat dalam kitab suci itu kemerdekaan anak-anak Allah. Tapi pada saat saya membaca kitab suci berbahasa Inggris dan rupanya dalam bahasa Latinnya pun sama, judulnya bukan kemerdekaan anak-anak Allah, judulnya adalah Freedom in Christ. Kemerdekaan, kebebasan dalam Yesus. Maka kalau kita baca, Bapak Ibu, kita lihat dahulu. Pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekarang tuh sedang ramai. Kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan atau 1 bulan, ada pertemuan Indonesian Youth Day. Anda bisa lihat hasilnya di majalah Hidup. Ada sebuah keprihatinan di dalam Indonesian Youth Day yang kurang lebih dihadiri oleh 1.500, total dengan panitia 2.000. Dari 5.000 kuesioner yang dilempar ke anak muda, rupanya antara 30% sampai 40% beberapa anak muda ingin keluar dari gereja Katolik. Menyedihkan. Mereka sudah tidak merasa kebutuhan untuk hidup dalam gereja lagi. Beberapa bapak-bapak juga kayak gitu, sharing dengan saya, Romo, waktu di Helena aktif putra altar, putri sakristi, aktif OMK. Setelah sekolah di Sydney, di Melbourne, mereka lupa ke gereja lagi. Dan hampir semua anak muda berkata, Mom, I do not need God anymore. Enough doing the good thing. That is enough. Jadi anak muda berpikir sekarang untuk pada keselamatan itu cukup aja berbuat baik. Dia lupa bahwa keselamatan pertama-tama dan utama adalah anugerah Tuhan, bukan karya manusia. Saya sampai pada keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan karena saya aktif di gereja, doa bisa melayang, puji-pujian bisa membahana, saya mendoakan orang baru nempel aja langsung ngegubrak. Nah, enggak ada apa-apanya itu, bukan itu. Yang paling utama adalah kasih karunia Tuhan, karunia. Maka keselamatan itu adalah bukan tindakan manusia pertama, tapi pemberian Allah.
Maka Paulus berkata, lihat, Kristus yang memerdekakan kamu. Kristus yang memungkinkan kita mencapai pada keselamatan. Jadi kalau ditanya apakah untuk sampai pada keselamatan cukup dengan berbuat baik? Pertanyaannya, imannya di mana? Imannya di mana? Jadi bukan semata-mata perbuatannya, tetapi harus ada landasan imannya. Di sini Paulus menubrukkan antara iman pada Taurat dan iman kepada Kristus. Lihat terusannya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang sudah disunat, bapak-bapak? Jadi dalam tradisi Yahudi, sunat itu adalah apa? Adalah simbol bahwa anak ini adalah anak keselamatan. Bahwa anak ini keturunan Abraham. Bahwa anak ini adalah anak Yahweh, anak Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak disunat adalah orang-orang yang di luar keselamatan, tidak mencapai keselamatan. Ini yang Paulus, bahkan Yesus dan Paulus menentang. Keselamatan bukan terjadi karena sunat. Sunat itu untuk kesehatan, bukan untuk keselamatan. Keselamatan dibawa oleh Kristus sebagai anugerah. Maka kalau Paulus berkata orang Yahudi mau mencapai keselamatan dengan taat pada hukum Taurat, taat. Semua ditaati sesuai aturannya, maka orang akan mencapai keselamatan kekal. Kata Yesus, capek kamu seperti ini. Saya pernah ngobrol saya ziarah dengan ibu-ibu ke Gua Maria, Kanada. Tidak perlu paspor, karena cuma di Rangkas Bitung. Waktu saya datang, ibu-ibu pada ambil air dulu. Semacam wudhu. Lalu setelah itu kan untuk sampai ke Bunda Maria ada patung para rasul di situ. Ibu itu memegangin buat tanda salib, pegang buat tanda salib. Saya langsung, namanya Eko kan rada nggak bener. Eko langsung jalan aja ke Bunda Maria doa. Si ibu itu langsung melotot sama saya. Pastor nggak bener. Emang kenapa, Bu? Ambil air dulu, sucikan diri dulu. Setelah menyucikan diri, baru berjalan dengan para rasul bersama Maria. Itu yang benar, Pastor. Oh. Sekarang Pastor ambil air. Dan saya berkata, enggak. Sejak kapan Pastor diatur umat? Kata saya itu. Ya, sering kali ada orang-orang tertentu yang sibuk kepada apa? Aturannya harus kayak gini, harus kayak gitu. Saya kan pernah misa dengan teman-teman saya. Lalu pada saat misa itu kami misa di kebun. Karena misa di kebun kan saya cuma bawa alat misa doang. Lalu pada saat konsekrasi, saya mengangkat tubuh Kristus. Di depan saya itu ada seorang anak. Kusyuk sekali, dia diam terus gitu. Lalu saya ngomong, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Saya tuh mengangkat. Lalu anak itu berdiri.
angkat tangan dan berkata, dung, dung, dung. Saya tuh mau ketawa kan, masa ketawa, kata saya kan sedang membawa Yesus Kristus gitu ya. Saya tuh cuma diem saja gitu. Lalu saya dan membungkuk gitu, lalu anak itu kring. Dan anak itu tidak seperti ibu-ibu yang tidak punya iman ini. Tidak tertawa sedikit pun. Serius. Lalu yang darah Kristus, saya angkat, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Dia juga dong. Lalu teman sebelahnya itu kan, dia tuh ngeliatin gitu. Terus dia mau dong. Lalu setelah misa, saya deketin anak itu. Kamu kenapa tadi? Romo angkat roti, angkat anggur. Kenapa kamu dangdung-dangdung, kata saya itu. Anak itu dengan serius berkata, Romo, kalau nggak ada dung, itu nggak jadi tubuh Kristus. Harus ada dung, baru jadi tubuh Kristus. Ya Allah, kata saya, dari mana ini aturannya? Jadi lihat, orang percaya pada apa, tata laksananya harus benar, baru keselamatan datang. Bukan seperti itu deh. Bukan seperti itu. Ada yang lebih lucu lagi. Kan orang kadang-kadang dengan aturan. Ada orang yang dulu menikahnya tidak secara Katolik. Karena suaminya Katolik, istrinya bukan Katolik. Sudah 30 tahun perkawinan, lalu perkawinannya itu mau dibereskan. Pas mau dibereskan, lalu tanya kepada aktivis, saya harus membereskan perkawinan. Harus kursus perkawinan. Kata saya, sudah 30 tahun perkawinan, apalagi yang dikursusin, kata saya itu. Dia udah tahu segala-galanya gitu ya. Jadi memang aturannya kayak gitu. Iya, betul sih. Tetapi kan dia sudah 30 tahun perkawinan gitu. Mau ngapain? Emang mau cerai? Orang mau dibelikan kepada bapak ibunya sudah mati semua. Jadi lihat, seringkali kita akhirnya justru tidak mendapatkan rahmat Tuhan karena terlalu meributkan aturan. Yang ini dikatakan oleh Yesus, aku tidak akan pernah sanggup menyelamatkan engkau kalau engkau percaya bahwa setia pada aturan itu yang membuat kau selamat. Bukan. Maka ayat 4 lihat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Jadi bagi Yesus, kasih karunia bukan terjadi pada saat kita taat pada aturan Taurat. Kasih karunia, sekali lagi, pemberian gratis dari Tuhan. Maka saya pernah ditanya, Romo, kalau misa ada yang tidur, apakah orang ini diberkati Tuhan atau tidak? Kayak sering tidur kelihatan dari wajahnya. Apakah diberkati Tuhan atau enggak, Bu? Tidur dia baru buatan salib. Diberkati Tuhan atau tidak, Bu? Diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati Tuhan atau tidak? Maka karena diberkati Tuhan, kalau misa tidurlah saudara-saudara. Jadi perhatikan, berkat Allah itu tidak pernah berkurang. Diberkati, ya diberkati. Tapi pertanyaannya adalah, sampai nggak berkat itu pada orang itu? Ya enggak, orang tertidur kok mana nyampe gitu ya.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka Yesus berkata apa? Bahwa kebebasan semata-mata karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti apapun. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Paulus di sini menekankan bukan hanya iman semata yang menyelamatkan, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kalau orang misa, Bapak, kalau misa ini kewajiban, keharusan, atau panggilan Tuhan? Panggilan Bapak sudah meninggal kalau dipanggil Tuhan, Pak. Jadi kita ekaristi, kita berdoa adalah tindakan iman yang didorong oleh kasih. Oleh kasih. Jadi bukan semata-mata saya wajib, saya harus. Enggak. Saya melakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Maka beda. Saya syukur kepada Allah di Helena ini. Bapak Ibu, di Helena ini maaf ya. Umat Helena ini kalau ke gereja, semangat sekali. Wah, semangat kalau ke gereja. Tapi semua itu bohong. Jadi cukup banyak umat yang merasa ke gereja adalah beban. Maka kalau saya lihat di CCTV, umat itu pas misa sibuk WA Tuhan. Dia berkata, Tuhan, coba pasturnya gak selesai khotbahnya. Jamah dia Tuhan gitu ya. Jadi perhatikan, kalau pergi ke gereja berdoa pun menjadi sesuatu yang kewajiban, maka semua dilakukan dengan berat hati. Saya suka sekali melihat umat sini kalau berada di Bunda Maria, macam-macam aktivitasnya. Ibu-ibu tua pasti berdoa, anak-anak pasti main game. Orang muda pasti pacaran. Dan semua dilakukan bersama Bunda Maria. Itu hebatnya. Suruh Bunda Maria menyaksikan mereka gitu ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau orang melakukan dengan tindakan iman karena kasih, dia tahu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Mana yang mendatangkan berkat, mana yang mendatangkan musibah. Nah, di dalam ayat berikutnya Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi manusia itu dibebaskan dari belenggu aturan, hanya puas karena aturan, dan akhirnya untuk melakukan apa? Melakukan tindakan kasih. Nah, kalau dikontekskan ke zaman ini, Bapak Paus Fransiskus menulis dalam seruan apostolik bernama Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, menuliskan gini, bahaya besar dalam dunia sekarang adalah apa? Diliputi oleh kebingungan. Bahaya besar dalam dunia sekarang yang diliputi oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang puas diri namun tamak,
pengejaran akan kesenangan sembrono, dan hati nurani yang tumpul. Lihat. Jadi Bapak Paus prihatin. Manusia sekarang itu terbelenggunya bukan oleh hukum Taurat. Bukan. Oleh apa? Oleh konsumerisme. Apa yang saya mau habiskan? Apa yang membuat saya senang? Apa yang membuat saya suka? Orang itu cari apa? Cari kepuasan dari yang dilihat, dicecap, dialami, dan dimiliki. Saya kalau sudah punya ini seneng. Saya kalau sudah melihat itu bahagia. Saya kalau sudah mengalami ini sukacita. Saya kalau udah melihat drama Korea, wah, asik. Apalagi kalau punya suami seperti artis Korea. Namanya juga Anyong Aseo. Jadi akhirnya pusat dari kesenangan manusia adalah apa? Yang dia bisa nikmati. Maka pada saat manusia, apakah bisa mencicipi Tuhan? Apakah bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak bisa lagi. Orang sudah senangnya mencari apa? Kepuasan indrawi. Apa yang bisa dia, sekali lagi, miliki, lihat, cecap, dan rasakan. Ada ibu-ibu, maaf sekali, maaf, ini maaf, namanya juga kesaksian. Ibu ini badannya terberkati. Saya nggak mau ngomong gemuk, nggak boleh perempuan disebut gemuk. Badannya terberkati sekali. Lalu ibu ini berkata, Romo, tolong ajari saya. Ajari apa, Bu? Berdoa supaya bisa mengusir setan, melawan setan. Dia bilang, kenapa? Ya saya ingin membantu menolong orang yang kadang-kadang di rumahnya kalau ada ini, ada itu gitu. Terus saya tanya, Ibu ini kan badannya sangat terberkati. Ibu kalau ada babi seneng nggak? Seneng itu pastor, saya nggak bisa menolak kalau ada daging babi saya makan. Kata saya, babi aja nggak bisa ditolak, apalagi setan, kata saya itu. Belajar dulu menolak babi, Ibu, kata saya itu. Baru nanti Ibu bisa menggeser setan, kata saya itu. Karena Ibu tahu kenapa babi itu enak, tahu nggak kenapa? Karena ada setan di dalamnya. Lihat, Yesus mengusir setan dilemparkan kepada babi-babi gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, kalau orang saja sudah terikat pada kesenangannya, gak mungkin dia bisa merindukan Tuhan. Maka dikatakan apa? Orang itu kalau sudah punya, seringkali menjadi tamak. Seringkali menjadi merasa kurang. Romo, saya selalu ngomong saya akan menyumbang nanti ya kalau saya sudah kaya raya. Ya ampun, dia baru kaya raya setelah meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi ingat, di dalam kitab suci Yesus memuji janda miskin itu karena dia memberi dari apa? Kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau orang memberikan dari kelebihannya, ada pengorbanan gak di situ? Kagak ada. Orang udah gak dipakai lagi kok. Gue kasihin aja, gue kasihin. Karena apa? Gue udah kelebihan kok. Tapi kalau orang memberi dari kekurangannya, pengorbanannya besar sekali. Jadi tidak mungkin orang yang punya keinginan banyak, punya ini, punya itu, bisa berbagi kalau selalu merasa dirinya kurang. Saya akan selalu tanya, ini Bapak, sudah lama dengan Ibu. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Pak, saya tanya, Bapak sudah menikah dengan berapa tahun dengan Ibu? 27 tahun.
Saya selalu senang nanya ini, Pak Hari, kan Bapak Hari punya tetangga toh? Ya, kan pasti tetangga-tetangganya ada perempuan-perempuan, ada ibu-ibunya toh? Pasti Bapak melirik nggak? Jangan ketawa, saya tanya. Jangan takut ibu, tenang, saya jaga. Atas nama gereja saya jaga. Jangan takut. Gereja masih ada kamar di pastoran. Melirik istri tetangga nggak? Melirik, bagus. Terima kasih, Bapak jujur. Nah, kalau Bapak melirik istri tetangga ini dilirik, makin lama makin cantik. Ini cobaan atau godaan? Oh, dua-duanya. Saya tanya Bapak, jangan ibu yang menjawab, saudara-saudara. Lihat, perempuan selalu nggak tahan. Sekarang, pertanyaan kedua, itu aman. Kalau melihat istri makin lama makin jelek, ini cobaan atau godaan? Bagus, kenyataan. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, betul gitu ya. Karena Anda makin lama makin hidup bersama dia, makin kelihatan hancurnya. Gitu. Nih kok gini ya gitu. Si istrinya ngomong, apalagi kamu gitu, ih tambah jelek gitu. Ibu jangan lupa, bapak itu menjadi jelek karena menikah dengan ibu. Betul, jangan lupa. Coba kalau suami Anda menikahnya dengan Luna Maya. Oi, haleluya saudara-saudara. Pak Pungki, pasti ya Pak Pungki ya, mantap. Jadi perhatikan di sini, di saat kita membanding-bandingkan, melihat ini, melihat itu, kok saya tidak diberkati? Kok mereka punya banyak, punya melimpah, kok saya tidak? Ya. Maka apa yang terjadi? Orang ini akhirnya menjadi tamak dan akhirnya hati nuraninya pun tumpul. Kalau orang hati nuraninya tumpul, berarti apa? Sudah tidak bisa membedakan lagi mana benar dan mana salah. Orang sekarang selama mau, kenapa tidak? Sedih loh, sedih. Saya baru 6 tahun meninggalkan Pratista, tapi 6 tahun yang lalu ada anak SMA nanya pada saya, Romo, saya sudah pacaran dengan pacar saya, laki-laki. Kami sudah pacaran sejak SMP. Kalau saya mau, dia mau. Saya rela, dia rela. Lalu kami mengadakan hubungan seperti suami istri. Apakah dosa? Kan kita udah sama-sama saling mencintai. Sudah sama-sama mau. Apa dosanya? Bukankah Tuhan itu kasih? Hai Pret, kata saya itu gak gitu-gitu banget kali, kata saya itu. Lihat, atas dasar cinta, atas dasar kasih, maka boleh melakukan seperti itu. No, ada aturan. Mengapa sekarang mulai begitu banyak kaum LGBT? Sesama pria. Kan sekarang, dulu sih yang gak aneh-aneh hidup itu ya. Saya ingat. Kan orang juga nggak pacaran 2-10 tahun nggak. Orang baru ketemu istri baru dibuka. Ya. Hehehe, jadi istri gue. Iya. Lihat. Zaman sampai engtai kan kagak ada pacaran kayak gitu. Baru ngeliat di bawah mana nih suami kamu. Aduh kata saya. Ya sudah terima dan bisa tahan sampai mati. Sekarang pacaran lama-lama, diberkati 5 uskup dan 100 pastor. Baru 2 tahun cerai. Tidak tahan, tidak kuat. Kenapa? Udah begitu juga aneh. Sudah suami istri baik-baik. Tiba-tiba suaminya tertarik pada teman lelakinya. Dan rela meninggalkan istrinya,
untuk hidup bersama dengan teman lelakinya. Ya ampun, Sodom dan Gomora muncul lagi. Nah, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang-orang tadi merasa, selama saya mau, selama saya oke nerima, kenapa tidak? Lihat, orang sudah tidak menggubris lagi hukum Tuhan. Karena selama saya mau, selama saya bahagia. Maka banyak orang Katolik juga yang perkawinan muda berkata, Romo, kami perkawinan sudah tidak bahagia lagi. Kenapa kami harus bertahan? Terus saya ngomong, gue juga jadi pastor udah gak bahagia lagi. Apalagi dengerin kasus yang kayak gini, makin gak bahagia, kata saya itu. Terus apakah saya harus keluar? Siapa yang harus jadi pasangan saya? Apa kamu dengan saya? Kata saya itu. Jadi seolah-olah kalau saya tidak bahagia, I must break the relationship. Saya harus keluar dari panggilan hidup saya. Bukan itu caranya. Bukan itu yang Tuhan maui. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bagaimana saudaraku, kalau Evangelii Gaudium pun mengatakan berikutnya apa? Suara Allah tidak didengar lagi. Sukacita Tuhan sudah sulit dirasakan. Keinginan untuk berbuat baik pun menghilang. Jadi ini keprihatinan yang diangkat oleh Bapak Paus Fransiskus. Bahwa orang-orang sekarang begitu terpenjara oleh dunia. Pokoknya saya bisa bahagia kalau punya ini dan punya itu. Dan bisa ke sana, bisa ke situ. Itu. Seolah-olah hanya di situ, titik. Maka tidak aneh. Beberapa orang tua menyuruh anak-anaknya, nak kalau besar jadi dokter, jadi dokter. Dokter itu bayarannya mahal. Baru nempel, gope. Buka baju, notiau, edan enggak. Di belek 10 juta, lihat tuh. Di rogo-rogo 100 juta, setelah itu mati. Gitu. Jadi merasa bahwa pekerjaan yang sangat bisa menghasilkan uang, that is hidup yang benar. Itu hidup yang harus kamu cari. Maka apa yang terjadi? Panggilan untuk menjadi orang baik dan benar berkurang. Nah, oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada apa? Apa sih maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia? Dikatakan oleh Paulus tadi di ayat terakhir, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain, melayani. So, rupanya saya harus tahu kenapa Tuhan menciptakan saya. Kalau Paulus berkata pelayanan itu adalah tujuan hidup manusia. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Jadi kita tahu maksud Tuhan menghadirkan kita kalau kita lihat dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah berfirman, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan ternak serta seluruh bumi. Atas segala binatang melaya dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Saya tidak teruskan. Apa yang dimaksud dengan kitab Kejadian tadi? Katekismus Gereja Katolik menuliskan begini. Pertama, manusia itu menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Jadi kalau menurut citra Allah itu berarti apa? Manusia itu mempunyai sifat kealahan. Manusia itu ditanamkan rasa kerinduan untuk
bertemu Tuhan. Maka Paulus berkata, dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia itu ada kenyataan nafsu, naluri, dan juga ada keinginan yang lebih luhur dan mulia. Ada nafsu untuk membalas, ada keinginan untuk mengampuni. Ada nafsu untuk egois, mengumpulkan, ada keinginan untuk berbagi. Ada itu. Saya pernah kan memberi retret WKRI. Kan itu ibu-ibu semua, namanya juga wanita Katolik. Lalu waktu saya retret itu, saya sadarkan, Bu, suami itu anugerah loh. Ingat loh, jangan selalu dikeluhkan suami itu. Suatu saat suami ibu akan kehilangan dia loh, Bu. Hargai. Cintai, terimalah, dia pemberian Tuhan. Lalu ibu-ibu berkata, ya Romo baiklah, nanti pulang ke rumah saya akan mencintai suami saya. Saya nggak akan ngeluh lagi Romo, enggak. Saya akan sayangi suami saya. Dia betul anugerah ya Romo, betul, betul. Pulanglah ibu ini ke Jakarta. Lalu saya telepon, tak lama kemudian, Bu, udah nyampe. Udah Romo, gimana? Sudah menyayangi suami? Nggak jadi, kata dia tuh. Kenapa Bu? Masa Romo saya pulang ke rumah itu cucian numpuk banyak banget. Semua acak-acakan, itu spray nggak dibenerin. Dan suami malah sedang nonton sepak bola sambil makan kacang dengan tenangnya. Saya tanya istri, suami, Pak kok nggak diberesin? Nanti juga beres sendiri. Kurang ajar nggak Romo? Lihat. Keinginannya untuk menyayangi. Namun tiba-tiba pada saat semua ini terjadi, jengkel, marah lagi. Itu. Ada tarik-menarik antara dunia rohani dan dunia jasmani. Dan ketiga, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadi sahabatnya Tuhan. Rekan kerja Tuhan. Allah itu ingin bekerja dalam diri kita dan bekerja melalui kita. Jadi perhatikan betapa mulianya manusia ini. Hanya seringkali kan manusia itu suka aneh-aneh. Padahal di dalam katekismus Gereja Katolik, dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Manusialah yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki bagi dirinya sendiri. Jadi katekismus Gaudium et Spes menyerukan hal yang sama. Manusia itu mulia. Hanya manusia yang bisa mengenal Tuhan. Kebetulan tidak ada romonya di sini. Ada romo balok di salah satu paroki. Romo ini hobinya miara ayam. Dia jago tentang perayaman. Dia jelaskan pada saya. Lalu saya tuh tanya, Romo, kenapa ayam kalau minum selalu ke atas begini Romo? Dan beliau berkata, dia bersyukur kepada Tuhan. Oh begitu ya. Jadi saya baru tahu bahwa ayam-ayam Romo Balok ini mengenal Tuhan dan penciptanya. Sejak saat itu saya tidak pernah berani nendang ayamnya lagi. Karena ayamnya ini secitra dengan aku, saudara-saudara. Dia bisa mengenal Tuhan. Di paroki yang lain, saya pernah kunjungan dengan para pastor. Duduk-duduklah kita siang-siang sambil ngopi. Jam 12 itu, bel Angelus teng-teng. Anjing pastoran itu, kita ketawa saudara-saudara. Jadi para pastor ngerokok, anjingnya malaikat Tuhan. Dan pastornya berkata, nggak perlu doa lagi, sudah diwakili oleh anjing itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih,
Binatang tidak bisa sama dengan manusia. Walaupun kadang-kadang binatang dinikahkan dengan harga 200 juta gitu ya. Bukan. Manusia tidak bisa sama dengan binatang. Manusia itu mulia, mulia. Maka kalau Allah mengatakan bahwa manusia itu mulia, hanya manusia yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dan kalau manusia dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan Allah, apa maksudnya? Katekismus dan Gaudium et Spes sama menyerukan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tapi lihat, tapi manusia diciptakan untuk apa? Untuk apa? You see, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu, Bapak, apa maksudnya melayani Tuhan? Apa maksudnya melayani Tuhan? Bapak ke gereja jadi prodiakon, jadi lektor, pemazmur, melayani Tuhan? Melayani Tuhan, Pak? Tidak, tidak sama sekali. Jangan salah persepsi. Anda melayani Tuhan, Anda harus jadi prodiakon, lektor, ngajar katekisme. Salah besar. Bapak suami istri, melayani Tuhan, layani Dia. Langsung istrinya, dengerin, dengerin. Kenapa dalam suami istri melayani Tuhan itu berarti melayani pasangan? Bapak Ibu ingat dalam sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan nyata lewat diri siapa? Pasangan, pasangan. Jadi Allah itu hadir kepada suami lewat istri, dan istri hadir pada suami lewat. Gue salah ngomongnya ya. Saya ulangi lagi saudara-saudara. Allah itu hadir kepada suami lewat istri. Allah hadir kepada istri lewat pastor paroki. Lewat suami. Lewat suami. Jadi Bapak Ibu tolong. Jangan melayani pasangan ngelihat wajahnya. Jangan. Makin males dan jengkel Anda melayani. Betul Bu? Lu lihat tega banget, betul. Ampun Tuhan, ampunilah mereka Tuhan gitu ya. Tapi lihatlah wajah Kristus dalam diri pasanganmu. Jadi ya betul sulit, betul, nggak gampang. Lebih mudah melihat wajah Kristus di hadapan pastor balok toh, ya iyalah. Betul. Sulit, nggak gampang. Bagaimana saya harus belajar melayani dia. Jadi lihatlah kalau Anda membuatkan kopi untuk suami. Yesus, bayangkan Yesus. Yesus, indah banget. Kopi, Yesus, kopi. Kalau Anda malam hari membuka baju untuk Yesus. Yesus. Yesus, ku serahkan tubuhku, Yesus. Kan Anda jadi sukacita toh. Ya, tidak menjadi sebuah beban. Karena apa? Karena saya harus menunjukkan cinta saya. Jadi jangan pernah berpikir saya harus pelayanan di gereja. No. Bukan itu yang pertama-tama. Yang pertama-tama adalah keluargamu, pasangan. Saya pun pertama-tama, kalau SK dari para pastor ini, para pastor OSC, SK-nya pertama bukan tugas melayani Helena. Tidak, itu nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 SK di Helena tertulis apa? Mencintai Romo Balok. Itu SK pertama Bapak Ibu. Dan itu yang paling sulit coy.
Loh. Saya tanya aja. Fair aja, fair. Lebih berat menyenangkan istri atau lebih berat menyenangkan istri orang lain? Itu. Istri orang lain dipuji, terima kasih banyak, terima kasih. Atau istri sendiri kasih, cuma kayak gini doang. Jadi memang susah ibu tadi, penuh pengorbanan. Ya itulah sebuah apa? Sebuah tugas untuk menghadirkan Tuhan. Emangnya Tuhan menyelamatkan kita mudah? Enggak. Sampai mati anaknya. Maka Anda pun mencintai suami harus sampai mati. Sebelum dia mati duluan gitu ya. Jadi betul, dalam mencintai pasangan memang saya harus mematikan diri saya. Maka bagus, cintanya Yesus itu yang mengajarkan bukan selfish love. No. Selfless love. Selfless love. Yang menjadi less siapa? Saya jadi less. Suami saya, istri saya jadi more. Nomor 1. Maka saya, ini asli, ini gak dibuat-buat, asli. Saya itu kan sering dapat dari orang yang punya tambak di Tanjung Lesung, daging babi hutan, udang. Saya kalau masak ada bumbu, saya masak dan saya sajikan kepada teman saya yang tercinta. Dan senang sekali, wah Romo enak banget ya, masakanku Romo dengan penuh kasih sayang. Padahal dia tahu tadi udangnya bawah, rasa ke bawah, saya ambilin satu-satu lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah, saya tercipta untuk apa? Untuk menghadirkan Tuhan. Maka bahasa Paulus kepada jemaat di Kolose apa? Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan untuk dirinya sendiri, tidak ada. Manusia tercipta untuk Tuhan. Dan saya berhasil menjadi ciptaan Tuhan yang sempurna pada saat saya berhasil mencintai, berkorban bagi orang yang ada di sisi saya sebagai pasangan saya. Kalau Anda berpasangan. Oleh karena itu, apa kehendak Tuhan untuk hidup kita? Dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada Efesus, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan anak Allah, itu berarti apa? Kita harus hidup di dalam kasih dan di dalam roh. Karena yang memampukan kita mengasihi adalah apa? Roh Allah sendiri, bukan diri kita. Kalau kita mengasihi tadi, lu baik, gua kasihin. Lu nyebelin, awas, gua racun. Setetes demi setetes. Jadi kasih dalam roh adalah bukan kasih yang perhitungan, bukan. Kasih yang sungguh dalam kerelaan untuk kebaikan dia. Maka lihat di sini, Yesus datang tidak hanya mau membebaskan kita, tetapi juga mau menyatukan kita dengan kasih Tuhan. Mau membuat kita hidup di dalam kasih Tuhan. Maka tidak aneh kalau gereja, kenapa sih gereja selalu ekaristi tiap saat? Karena disitulah tempat kasih Tuhan dialami dan dirasakan. Kenapa sih ada sakramen pengampunan? Karena disitulah tempat kasih Allah dirasakan. Beberapa kali kalau saya memberi retret, ada anak-anak Kristen
Pada saat ada pengakuan dosa, anak-anak Kristen datang kepada saya dan berkata, Romo saya Kristen, boleh nggak pengakuan dosa? Kata saya, nggak ada sakramen untuk kamu. Tapi kalau kamu mau pengakuan dosa dan Romo doakan, saya bisa. Saya bersedia. Dan anak ini cerita. Lalu saya doakan. Dan saya tidak memberi absolusi. Karena dia bukan Katolik. Dia tidak mengimani. Saya doakan saja. Saya sentuh. Dan dia sudah bersyukur banget. Selama ini Romo saya berbeban berat banget nanggungnya. Tapi waktu Romo berkata Tuhan mengampuni kamu, saya merasa plong Romo, plong. Jadi sakramen-sakramen di dalam gereja adalah tempat Tuhan memberikan berkat. Jadi Anda kalau sedang sakit parah, diberi sakramen minyak suci, jangan takut. Percayalah. Karena kemarin 2 bulan yang lalu di Siloam, saya dipanggil oleh anaknya, Romo tolong papa mau operasi berat, tolong diberi sakramen perminyakan ya. Oh siap, sekalian viatikum Romo. Oh baik, saya bawa sakramen Maha Kudus. Saya kan langsung ke Siloam toh, sama-sama anaknya. Saya buka, karena anaknya ini, saya nongol. Bapaknya tuh sedang duduk di bed, sehat. Dia senang, aduh Romo terima kasih sudah datang. Saya lihat istrinya loh, gimana? Loh kok Romo datang? Mau ngapain? Mau sakramen minyak suci bu. Kok Romo sih yang lain aja? Karena dia tahu, saya selalu berhasil kalau memberi sakramen minyak suci. Itu nanti ceritanya. Jadi si ibu itu sudah gelisah gitu. Padahal si bapaknya seneng banget. Setelah saya beri sakramen minyak suci, setelah saya beri ekaristi, sakramen Maha Kudus, dia bahagia Romo, bahagia. Saya tenang sekali, saya disertai Tuhan. Oh syukur pada Allah. Baik, saya pulang ya. Lalu ini saya tahu dari cerita dari anaknya. Si mamanya telepon ke adik papahnya. Saat tadi si kakak udah diberi sakramen. Sama siapa? Sama Romo Eko. Aduh tinggal tunggu waktu kalau gitu mah. Gitu. Sampai ngomong seperti itu kata saya itu kurang ajar sekali kata saya itu. Dia tidak tahu bahwa saya imam yang diurapi Tuhan. Saya asli diberkati oleh Bapak Uskup saudara-saudara. Dan apa yang terjadi 3 hari kemudian engkong ini meninggal dunia saudara-saudara. Dan saya datang ke pemakamannya, saya lihat istrinya tidak mau melihat pada saya, diam aja gini. Saya deketin, mah, dia pergi aja. Gara-gara Romo gitu. Bukan gue yang menyabut, bukan saya yang mencabut nyawanya kata saya tuh. Jadi lihat di sini, orang itu diberi di dalam gereja sakramen supaya disatukan dengan kasih Tuhan. Jadi sakramen itu adalah apa? Lambang kehadiran gereja untuk menyatukan kita dengan kasih Tuhan. Doa itu apa? Untuk menyerap kekuatan kita dari Tuhan. Berapa banyak saya suka ibu-ibu kadang-kadang siang-siang, sore datang ke patung Bunda Maria, menangis di sana. Lalu pulang dengan senyum. Beberapa anak-anak PH kedokteran masih pakai baju kedokteran datang, nangis. Lalu saya tanya, kenapa? Ujian gak bisa. Terus mau ngapain? Doa. Oh ya udah silahkan. Dia doa, keluar doa, sudah. Gimana? Tenang. Nah, itu. Nggak tahu hasilnya seperti apapun.
tapi tenang, melegakan. That is the power of God's love. Dan Anda hanya bisa merasakan kuasa Allah dari mana? Dari sakramen dan doa. Maka lihat, saya perhatikan, bagaimana supaya hidup kita di dalam roh. Pertama, kalau tadi keselamatan, kebebasan, kemerdekaan itu karunia Tuhan, tapi karunia itu tidak akan nyampe kalau kita tidak menyiapkan, betul kan? Kan ya beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Allah itu ada yang ditaburkan di batu, tanah kering, berduri, tanah baik. Jadi kalau kita nggak menyiapkan, ya nggak akan bisa keselamatan, kemerdekaan Tuhan nyampe pada kita. Maka pertama, kita harus belajar bergerak dari perkara-perkara yang biasa ke perkara-perkara yang terarah kepada kerajaan Allah. Artinya apa? Saya harus memikirkan hidup yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan pada Allah. Apakah saya sudah membuat pasangan saya bahagia atau tidak? Nyaman atau tidak? Apakah pasangan saya merasakan bahwa saya sungguh menjadi penjaga dia atau tidak? Apakah dengan kehadiran saya, pasangan saya hidupnya lebih berat atau tidak? Itu. Saya berpikir pada sesuatu yang lebih mulia. Saya dibesarkan dari keluarga dengan ayah yang keras banget, kasar banget. Sampai saya itu tidak terlalu akrab dengan ayah. Walaupun sekarang sudah mulai baik, saya sudah memaafkan ayah. Tapi saya tidak datang, ayah saya sudah maafkan kamu. Dia akan ngomong, emangnya dosa saya apa gitu ya. Saya enggak, saya belajar memaafkan. Sampai kemarin lucu ayah saya. Ayah saya sudah 70 tahun lebih, mulai budek. Mulai tuli. Dia mau beli hearing aid. Alat bantu dengar. Dia cerita sama saya, aku mau beli hearing aid. Mahal kok. Terus saya tanya, emang berapa? 12 juta kiri kanan. Saya pikir cuma 5 juta. Karena saya mau bagi dua, gigi saya juga mau cari gigi palsu. Jadi setengah untuk telinga, setengah untuk gigi gitu. Terus kata saya, ya enggak jadi. Jadinya cuma beli alat bantu dengar doang. Lalu giginya gimana? Ya itu sekarang saya ompong kok. Terus saya ngomong, ya sudah ayo kita cari gigi second, kata saya tuh. Terus dia tanya, emang ada? Ada yang bekas orang mati kan gak dipakai lagi, kita cari aja, kata saya tuh. Langsung bapak saya berkata, kamu kurang ajar ya, kata dia. Kamu membalas kepahitan hidup kamu kepada bapakmu ya, kata saya. Kemarin akhirnya saya datang ke rumah, saya bawa ayam saudara-saudara. Bapak saya cuma dimut aja, nggak habis-habis diem. Pak ditelen, masih gede-gede kata dia itu. Akhirnya saya berbelas kasih coy. Saya punya uang saku saya kasihkan, nih untuk gigi palsu kata saya itu. Kalau nggak bisa yang asli, ya gigi sapi kata saya itu, carilah kata saya itu. Terus bapak saya tanya, wih kamu punya uang kok? Sultan kata saya, Sultan jangan macem-macem pak, mau beli apa gue beliin kata saya itu. Jadi bapak ibu, orang yang sudah terbebas dari luka, dia bisa bergerak pada kasih, pada cinta. Aku prihatin kemarin waktu pertemuan anak muda, banyak anak muda yang mengatakan terluka oleh ayahnya. Banyak anak-anak sekarang punya hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Bahkan ada satu kasus yang begitu menyedihkan, aku yang memberkati perkawinan. Bapaknya tuh ingin banget kan kalau perjalanan ke depan gandeng anak perempuannya. Itu kan perjalanan penyerahan terakhir. Dan Anda tahu perempuannya, anaknya gak mau.
Enggak, saya nggak mau. Saya sejak kecil nggak punya papa kok. Papa pergi. Ngapain sekarang papa harus kayak gitu? Saya merasa nggak diurus oleh papa. Banyak orang yang masih terbelenggu oleh luka, maka tidak akan pernah bisa mengasihi. Selama belenggu ini tidak mau dilepaskan. Jangan berpikir bahwa belenggu itu akan terlepas begitu saja. Tidak. Jangan berpikir dan berkata, Romo, memaafkan itu sulit. Iya, kata siapa mudah? Enggak, memang sulit. Hanya pertanyaannya, mau enggak? Mau atau tidak? Selama engkau tidak mau, maka Tuhan tidak pernah bisa merubah kamu. Anda pernah lihat gambar Yesus di depan pintu? Ada sebuah poster, gambar Yesus di depan pintu. Pernah nggak lihat posternya? Jarang ke toko rohani ya kelihatannya ya. Ke toko baju melulu ya. Coba sekali-kali ke toko rohani. Itu ada gambar Yesus di depan pintu. Itu digambar oleh seorang pelukis terkenal. Lalu pelukis itu setelah beres melukis, dia bawa kepada seorang, apa disebutnya, kritikus lukisan. Sang kritikus itu ngelihat, dan dia ngelihat aneh. Kok, ya benar, kok di pintunya tidak ada handle. Pintu ini nggak bisa dibuka dari luar. Dan sang pelukis itu berkata, memang begitu, itu yang saya mau. Kenapa? Yesus tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita tidak membuka hati kita dari dalam. Jadi Anda tidak akan bisa terbebaskan oleh Yesus kalau Anda tidak mau. Kalau Anda menutup, ya sudah, sampai mati hidup Anda dalam kemarahan, kepedihan. Dan jangan harap pintu surga terbuka untuk Anda. Haleluya. Maka belajarlah untuk hidup yang lebih mulia, lebih baik. Yang kedua adalah apa? Kita tidak mengalami banyak hal, orang dan peristiwa sebagai sumber kegelisahan. Sadarlah bahwa kepahitan, kesakitan, masalah adalah cara Tuhan untuk menguatkan Anda. Bukan untuk menyiksa Anda. Tidak. Tuhan mau anak-anaknya itu menjadi pemenang. Dan kalau mau jadi pemenang itu harus apa? Fight. Bertempur. Nggak bisa kita jadi pemenang otomatis. Saya jadi pemenang. Terus nggak ngerjain apa-apa. Enggak. Kita harus fight dengan hidup kita. Kita harus fight dengan kelemahan kita. Jangan pernah berpikir, Romo, saya dari dulu memang dilahirkan sebagai orang cerewet. Maka kalau saya sekarang cerewet harus dimaklumin. Ini paling sulit kalau memberi sakramen orang sakit untuk yang cerewet. Salah melulu gitu ya. Maka saya selalu kepada suster-suster, plester dulu mulutnya kata saya. Baru saya mau memberi sakramen. Komentar aja dia terus. Jadi jangan pernah berpikir kalau dari dulu saya hidupnya jelek, matilah sebagai pemenang. Jangan hidup sudah jelek, hidup sudah penuh beban, mati aja membebani. Menyedihkan sekali gitu ya. Jadi kehidupan penderitaan ini ingat supaya membuat kita kuat. Sekarang di WA sedang beredar lagi cerita tentang seorang suster CB yang sakit kanker. Sudah pernah dapat ceritanya? Beberapa belum. Suster ini kisah nyata. Suster ini penyakit kanker stadium 1. Lalu waktu dia minum obat-obat tradisional, naik stadiumnya jadi 2. Yang lebih naik itu 2A atau 2B? Nggak ada yang kanker di sini, nggak tahu ya. Pokoknya 2-nya naik. Datanglah suster ini ke Romo Yohanes Cikanyere berdoa. Lalu Romo Yohanes punya karunia, dia berdoa. Lalu Romo Yohanes berkata, suster tidak bisa sembuh kalau tidak bisa mengampuni.
Romonya rupanya punya sabda pengetahuan. Lalu suster itu cerita bahwa sejak kecil ibu dan dia dengan anak-anaknya diusir dari rumahnya. Setelah sekian lama tinggal di rumah itu dan si bapaknya tinggal dengan wanita lain. Dia kecewa dan marah sekali. Dan akhirnya Romo itu berkata, suster, coba ampuni. Akhirnya pulang retret, dia minta 6 bulan cuti kepada pimpinan CB. Dan dia pulang karena mendengar papahnya sedang sakit keras. Dia merawat ayahnya. Setelah 6 bulan dia tidak minum apapun dan diperiksa, dokter kaget, kankernya hilang. Dan si dokter tanya, kamu minum apa? Saya tidak minum apa-apa. Saya hanya mengampuni ayah saya. Loh, jangan ngomong, Romo hidup saya sudah berat, sudah capek, banyak masalah. Bagus, bagus. Berarti Anda harus jadi pemenang, bukan kalah oleh penderitaan kamu. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bertobatan. Dan saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus de Sales. Hidup pertobatan, pemurnian hanya bisa dilakukan lewat apa? Keutamaan-keutamaan. Doa, baca firman, berbuat kasih, menyangkal diri, dan sakramen-sakramen dalam gereja. Maka Bapak Fransiskus de Sales mengatakan, manusia yang menjadikan kehendak Allah sebagai kehendaknya sendiri adalah manusia kemerdekaan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita berbicara tentang orang-orang yang dimerdekakan, Allah itu ingin membuat Anda hidup bebas, merasakan cinta Tuhan, merasakan kasih Allah. Jadi malam ini adalah malam bagi Anda semua. Kita sudah puji-pujian, kita sudah mendengarkan firman yang mengajak kita untuk apa? Jangan bawa-bawa penderitaan sampai mati. Jangan membawa kesulitan hidup dan kesakitan hidup sampai mati. Lepaskan, bebaskan. Maka malam hari ini para imam, beberapa awam akan melayani dalam pendoaan. Anda yang merasa tergugah, Anda yang merasa ingin didoakan, datangilah para imam, para awam. Mereka punya karunia mendoakan. Kalau Anda di antara Anda juga suami istri mau saling mendoakan, bagus, silakan lakukan. Doa yang lahir dari iman, dari cinta akan membuahkan karunia berkat dalam hidup Anda. Saudara-saudara, ikutilah batin Anda. Tidak harus nanti, karena ada beberapa langsung ngomong, biasanya setelah KRK, Romo, kok saya tadi didoakan gak jatuh ya? Ingat, jatuh atau tidak itu bukan tanda. Tanda yang benar dari doa adalah apa? Anda pulang sebagai manusia-manusia kebebasan. Anda pulang sebagai manusia yang terberkati. Itulah tanda berkat Allah tercurah atas kita semua. Maka Bapak Ibu, mari kita menyiapkan batin kita. Kita bersama-sama hendak mohon karunia Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dengarkanlah sapaan roh dalam batinmu. Dengarkanlah dorongan roh dalam hatimu. Kalau Anda merasa ingin didoakan, datangilah para pendoa yang ada di sini.